Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kita akan bahas mengenai metode CDF yang merupakan suatu metode yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan FKP dari sebuah pobacak anggap Y yang merupakan fungsi dari pobacak lain, misalkan pobacak X yang diketahui fungsi kepekatan peluang atau fungsi sebaran kumulatifnya. Nah, pada video ini kita akan bahas untuk kasus pobacak ganda. Namun untuk yang pertama kali kita akan review terlebih dahulu sedikit mengenai metode CDF ini pada pobacak tunggal. Nah, misalkan di sini kita punya sebuah pobacak X yang diketahui CDF ataupun FKP-nya. Nah, kemudian terdapat sebuah pobacak Y yang merupakan fungsi dari pobacak X dan bisa kita nyatakan Y sama dengan UX di sini. Nah, untuk mendapatkan FKP dari pobacak Y ini, kita bisa gunakan metode CDF. Nah, dengan metode CDF ini, maka FKP tersebut kita peroleh dengan cara menentukan terlebih dahulu CDF dari pobacak Y, di mana CDF dari pobacak Y ini diperoleh dengan menggunakan informasi dari CDF pobacak X, CDF atau FKP dari pobacak X tersebut. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama ini adalah CDF dari pobacak Y yang bisa kita definisikan sebagai peluang Y kurang atau sama daripada Y. Nah, karena Y sama dengan UX, maka kita bisa tuliskan peluang Y kurang atau sama daripada Y ini sebagai peluang UX kurang atau sama daripada Y di sini. Nah, kemudian dengan manipulasi, biasanya manipulasi yang kita lakukan itu aja manipulasi sederhana saja, yang UX kurang atau sama daripada Y ini dapat kita nyatakan sebagai X kurang atau sama daripada U-1 Y di sini. Nah, jadi U-1 ini adalah fungsi inverse atau fungsi balikan dari fungsi U ini. Nah, sekarang coba perhatikan bahwa peluang X kurang Fxx ini sebetulnya sama dengan peluang X kurang atau sama daripada X. Ya, jadi kalau sekarang kita punya peluang X kurang atau sama dari U-1 Y, maka ini berdasarkan ya hubungan ini, maka kita bisa nyatakan peluang X kurang atau sama dari U-1 Y ini sebagai Fx dari U-1 Y. Nah, karena Fx X-nya diketahui, maka Fx-1 Y juga bisa kita cari. Nah, dengan cara itu kita sudah dapatkan CDF dari pobacak Y. Nah, selanjutnya FKP dari pobacak Y diperoleh dengan cara menurunkan CDF dari pobacak Y tersebut terhadap Y. Nah, itu kalau seandainya kita punya pobacak yang tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita punya dua pobacak? Sebagai contoh, misalkan seperti ini. Sebagai contoh, kita punya X1 dan X2 yang fungsi kepekatan peluang bersamanya diketahui. Kemudian Y kita nyatakan sebagai fungsi dari pobacak X1 dan X2 melalui hubungan seperti ini. Nah, sama seperti kasus pobacak tunggal, FKP dari pobacak Y diperoleh dengan terlebih dahulu mendapatkan CDF dari pobacak Y dengan memanfaatkan informasi dari fungsi kepekatan peluang bersama pobacak X1 dan X2 tersebut. Caranya pun relatif hampir sama, di mana CDF dari pobacak Y itu pertama kali kita nyatakan sebagai peluang Y kurang atau sama daripada Y sesuai dengan definisi dari CDF tersebut. Nah, karena Y sama dengan UX1, X2, maka peluang Y kurang atau sama daripada Y ini bisa kita nyatakan sebagai peluang UX1, X2 kurang atau sama daripada Y. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan peluang UX1, X2 kurang atau sama daripada Y ini, kita bisa tentukan dengan menggunakan konsep peluang biasa. Jadi kalau misalkan kita punya pobacak kontinu ganda 2 di sini, maka nilai peluang itu dapat kita tentukan dengan menggunakan integral lipat 2. Ya, yang kita integralkan adalah fungsi kepekatan peluang bersama dari pobacak X1 dan X2 ini, kemudian kita integralkan terhadap X1 dan kita integralkan terhadap X2. Nah, selanjutnya nanti CDF FKP dari pobacak Y ini bisa kita peroleh dari CDF dengan menurunkan CDF dari pobacak Y tersebut yang kita turunkan terhadap Y. Sekarang kita coba ke contoh ya biar lebih jelas.
Nah, di sini dikatakan Pobacak X dan Y saling bebas dengan FKP bersama Fx Y adalah E pangkat min X, E pangkat min Y untuk X lebih daripada 0, Y lebih daripada 0. Dan 0 selainnya. Kita diminta untuk menentukan FKP dari U yang sama dengan X tambah Y. Nah, kalau kita lihat dari fungsi kepekatan peluang bersama ini, kita tahu bahwa support set dari Pobacak X dan Y ini adalah X lebih daripada 0, Y lebih daripada 0, jadi himpunan semua X dan Y yang berada pada kuadran pertama dari diagram Cartesius ini. Nah, itu support setnya. Nah, kemudian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita mencari fungsi kepekatan peluang bersama, mencari fungsi kepekatan peluang dari U, maka yang kita cari terlebih dahulu adalah CDF dari Pobacak U tersebut. Nah, CDF dari Pobacak U bisa kita tuliskan sebagai FU U, ini adalah peluang U kurang atau sama daripada U. Nah, tadi kita tahu bahwa U itu sama dengan X tambah 1. Ya, sehingga ini bisa kita tuliskan peluang U kurang atau sama daripada U itu bisa kita tuliskan sebagai peluang X kita tambahkan dengan Y, ini kurang atau sama daripada U di sini. Ya, nah, karena ini merupakan Pobacak kontinu, jadi X dan Y-nya merupakan Pobacak kontinu, maka nilai peluang X tambah Y kurang atau sama daripada U ini bisa kita peroleh dengan cara mengintegralkan. Yang kita integralkan adalah fungsi dari X, Y yang kemudian kita integralkan terhadap X dan kemudian kita integralkan terhadap Y, atau terbalik gitu ya, terhadap Y dulu baru kemudian kita integralkan terhadap X. Nah, jadi kalau seperti ini kita gunakan, maka yang pertama yang di dalam ini batas integral, ini adalah batas untuk X, sedangkan yang di sini ini adalah batas untuk Y di sini. Nah, itu batas untuk X, batas untuk Y. Nah, batas ini ditentukan berdasarkan X tambah Y kurang atau sama daripada U yang nilai peluangnya akan kita cari. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu apa saja yang menjadi batas dari integral ini, berarti kita harus deskripsikan terlebih dahulu daerah X tambah Y kurang atau sama daripada U ini. Nah, untuk itu, maka yang perlu kita lakukan adalah kita gambarkan garis X tambah Y sama dengan U di sini. Ya, jadi X tambah Y sama dengan, jadi kita ambil tanda sama dengannya saja. Nah, jadi di sini kalau X-nya sama dengan 0, jadi kita gambarkan garis ini nanti ya, garis. Kalau X-nya sama dengan 0, maka di sini Y-nya akan sama dengan U. Kemudian kalau dari garis ini, kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya akan sama dengan U. Sehingga garis ini sebetulnya bisa kita nyatakan sebagai sebuah garis yang menghubungkan titik 0, U dan titik U, 0 di sini. Yang kalau kita gambarkan, kita akan gambarkan dengan cara seperti ini nanti. Jadi gambar begini deh jadinya ya. Jadi salah satu titiknya ada di 0, U dan titik yang lain ada di U, 0. Ya, jadi ini adalah titik U, 0, sedangkan yang di sini ini adalah titik 0, U di sini ya, 0, U. Nah, yang akan kita cari peluangnya adalah X tambah Y kurang atau sama daripada U. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang mana sebetulnya daerah yang memenuhi X tambah Y kurang atau sama daripada U ini. Jadi ini tadi garisnya adalah X tambah Y, ini sama dengan U. Nah, untuk mengetahui daerah mana yang dimaksud dengan X tambah Y kurang atau sama daripada U ini, kita ambil salah satu titik, boleh di atas kurva, di atas garis ataupun di bawah garis. Nah, mungkin yang paling gampang yang kita ambil di sini adalah 0,0 ini gitu ya. Ini titik 0,0. 0,0. Ya, kalau ini titik 0,0 berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0, berarti X tambah Y-nya akan sama dengan 0 yang kurang daripada U. Kenapa kita katakan dia kurang daripada U? Karena di sini ketika X-nya lebih daripada 0, Y lebih daripada 0, maka U-nya juga akan bernilai lebih daripada 0. Makanya bisa kita katakan 0 itu kurang daripada U di sini gitu.
Oke. Nah, jadi artinya apa? Artinya titik 0,0 ini memenuhi daerah X tambah Y kurang atau sama daripada U ini. Ya, jadi daerah ini adalah daerah titik ini berada pada daerah yang dimaksud. Sehingga daerah X tambah Y kurang atau sama daripada 0 itu adalah daerah pada kuadrat 1 ini yang dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, kemudian garis X tambah Y sama dengan U. Nah, inilah daerah X tambah Y kurang atau sama daripada U. Nah, dengan berdasarkan daerah inilah nanti kita akan tetapkan batas-batas integral tersebut gitu. Nah, jadi masalah sekarang bagaimana cara kita menentukan batas integral itu. Nah, kita coba hapus dulu sebentar. Ya, kita hapus sebentar dulu. Oke, daerah yang ini, ya daerah yang segitiga ini tadi sebetulnya bisa kita nyatakan dalam dua cara nanti ya. Cara yang pertama kita bisa tentukan di sini bahwa X-nya di sini berada di antara 0 sampai U ya, X-nya dari 0 sampai U ini kan karena ini adalah titik U,0. Nah, di sini X-nya berada di antara 0 sampai U, Y-nya akan berada di antara kalau Y itu kan vertikal ya, jadi seakan-akan kita menyorot menyorot di sini ya ke arah vertikal di sini sehingga batas daripada Y itu adalah batas garis ini ya, batas garis itu dengan garis ini. Dengan garis ini ya, sehingga akhirnya garis ini adalah garis Y sama dengan 0, garis ini adalah garis X tambah Y sama dengan U, atau bisa kita nyatakan Y sama dengan X, U kita kurangkan dengan X, sehingga akhirnya kita akan dapatkan di sini Y-nya dari 0 sampai U dikurangkan dengan X. Nah, cara yang kedua, kita bisa cari Y-nya yang sekarang dari 0 sampai U. Ya, kita hapus dulu gambar ini sebentar. Ya, kemudian Y-nya berada di antara 0 sampai U, berarti X-nya, kalau X berarti arah yang horizontal ya. Kalau horizontal berarti X-nya berada di antara garis ini. Garis ini adalah garis X sama dengan 0 dan garis ini. Garis ini adalah garis X tambah Y sama dengan U, atau kita bisa nyatakan X sama dengan U dikurangkan dengan Y. Sehingga cara kedua kita menyatakan daerah yang dimaksud ini adalah Y-nya berada di antara 0 sampai U, kemudian X-nya berada di antara 0 sampai U dikurangkan dengan Y. Nah, ini dua cara yang bisa kita gunakan. Nah, dua cara ini bisa kita nyatakan sebagai batas daripada integral kita ini tadi. Ya, tergantung mana yang kita integralkan terlebih dahulu gitu. Nah, prinsipnya seperti ini. Prinsipnya, kalau kita integralkan terhadap X dulu, berarti ini adalah batas X, kemudian yang di luar ini adalah batas dari Y gitu. Ya. Nah, kalau seperti ini batas dari Y, kita tidak boleh mengambil Y yang masih mengandung X atau Y yang masih mengandung X di sini, tidak boleh. Nah, sekarang coba kita lihat, kalau ini Y-nya masih mengandung X gitu ya, sehingga ini nggak bisa kita pakai. Jadi untuk kasus yang ini tadi, yang integral yang kita integralkan dx dy, maka kita harus menggunakan cara yang kedua ini. Ya, berarti batas kita sekarang Y-nya dari 0 hingga U, kemudian X-nya dari 0 hingga U kita kurangkan dengan Y. Tapi kalau seandainya kita integralkan sekarang ini, ya F X, Y
kita integralkan terhadap Y, terhadap X, jadi X yang terakhir, berarti batas yang di luar ini adalah batas X gitu ya. Nah, yang kita ambil adalah salah satu dari kedua alternatif ini, yang X-nya, yang diintegralkan terakhir kali, yang X-nya tidak mengandung Y gitu. Nah, mana yang X-nya tidak mengandung Y? Yang pertama ini. Ya, sehingga kalau ini cara kita mengintegralkannya, maka daerah kita adalah 0, X-nya 0 sampai U, kemudian kemudian Y-nya dari 0 hingga U kita kurangkan dengan X di sini. Ya, jadi kira-kira seperti itu cara kita menetapkan batas-batas integralnya. Nah, sekarang kita coba saja kita pakai yang ini ya, yang pertama ini, yang pertama. Jadi ini kita hapus dulu. Nah, berarti ini akan sama nanti dengan integral 0 sampai U, kemudian integral 0 sampai U kurang Y. Yang kita integralkan adalah FKP bersamanya E pangkat min X kali E pangkat min Y do X do Y. Nah, sekarang kalau kita integralkan seperti ini, maka X-nya, E pangkat min Y-nya kita perlakukan seperti kita memperlakukan konstanta, karena kita akan mengintegralkan terhadap X terlebih dahulu. Berarti ini adalah integral 0 sampai U, kemudian E pangkat min Y, integral E pangkat min X-nya adalah min E pangkat min X, batasnya di sini dari 0 hingga U kurang Y, do Y. Ya, nah sekarang berarti kita akan dapatkan integral 0 sampai U, kemudian E pangkat min Y. Nah ini nilainya adalah min E pangkat, kita ganti dengan U kurang Y, min U kurang Y, kita kurangkan, tapi di sini jadi tambah ya, karena di sini negatif, E kita pangkatkan dengan 0, ya E pangkat 0 sama dengan 1 di sini. Y, berarti sekarang kita akan dapatkan integral 0 sampai U di sini. Kalau kita selesaikan ini E pangkat min negatif dari sini. Berarti E pangkat min U kali E pangkat min U kurang Y, berarti E-nya di sini berpangkat min Y kurang U tambah Y. Ya, berarti ini langsung saja kita jadikan di sini E pangkat U, ini habis di sini ya, berarti ini habis, nanti sehingga kita bisa tuliskan ini sebagai E pangkat min U. Ya, E pangkat min U, kemudian E pangkat min U kali E pangkat min U. Kemudian yang ini adalah kita tambahkan dengan E pangkat min Y. Ini kita integralkan terhadap Y. Nah, integralnya apa? Integral terhadap Y berarti ini merupakan konstanta, berarti ini adalah min Y, E pangkat min U, kita tambahkan, berarti integral E pangkat min Y adalah negatif, berarti ini menjadi negatif, berarti ini min E pangkat min Y, batasnya adalah dari 0 hingga U di sini. Nah, sekarang kita masukkan U-nya, atau kita keluarkan dulu ini ya, kita keluarkan min E pangkat min U. Oh, kita ini kan dulu. Oke, kita berarti ini adalah min U, E pangkat min U, kemudian kita kurangkan dengan E pangkat min U. Ya, ini kalau kita masukkan nilai U-nya, dan kalau kita masukkan nilai 0-nya, ini menjadi 0, ya ini menjadi 0, ini menjadi E pangkat min Y-nya adalah 1 di sini. Sehingga kita akan dapatkan di sini 1, kita kurang dengan E pangkat
min U, ya. Jadi ini sama-sama negatif, E pangkat min U, ini dituliskan sebagai 1 tambah U di sini, ya. Untuk U yang lebih daripada 0. Nah, ini adalah CDF dari pembacak U. Nah, yang mau kita cari tadi adalah FKP dari pembacak U. Nah, untuk mendapatkan FKP dari pembacak U, maka kita tinggal menurunkan CDF dari pembacak U itu terhadap U, ya. Oke, nah tadi sudah kita dapatkan bahwa CDF dari pembacak U itu adalah 1 tambah E pangkat min U, 1 tambah U untuk U lebih daripada 0. Nah, untuk mendapatkan FKP-nya, ya FKP dari pembacak U ini, ya kita bisa tuliskan FU U ini adalah turunan pertama dari FU U di sini terhadap U. Ya, terhadap U di sini. Ya, berarti ini adalah turunan dari terhadap U dari 1 kurang I pangkat min U, kemudian kali 1 tambah U di sini. Nah, kalau kita lihat di sini turunan 1 terhadap U sama dengan 0, nah tinggal kita mencari turunan I pangkat min U kali 1 tambah U terhadap U nantinya. Nah, ini kita bisa gunakan integral turunan parsial. Ya, turunan parsial kita misalkan, sekarang S sama dengan min E pangkat min U, sehingga akhirnya S aksennya adalah sama dengan E pangkat min U, gitu ya. Kemudian T kita ambil adalah 1 tambah U, berarti T aksennya di sini adalah 1 di sini. Sehingga akhirnya kita akan dapatkan turunan ini adalah, ini seperti parsial, jadi rumus UV biasa, cuman sekarang karena kita sudah pakai U, dipakai sekarang S dan T. Berarti biasanya kita pakai U aksen V berarti S aksen T gitu ya, berarti kita akan dapatkan E pangkat min U, kemudian dikalikan dengan 1 tambah U, ya 1 tambah U, kemudian V aksen T berarti T aksen 1 dikalikan dengan ini, berarti kita akan dapatkan ditambah, jadi kurang jadinya, ya ditambah min E min U dikalikan 1 di sini, sehingga akhirnya kita akan dapatkan E pangkat min U, ya, ditambah dengan U E pangkat min U, ini dikurang E pangkat min U. Ya, nah sekarang kita lihat ini 0, sehingga akhirnya kita akan dapatkan hasil akhirnya adalah U kali E pangkat min U untuk U yang lebih daripada 0. Nah, inilah akhirnya yang menjadi fungsi kepekatan peluang dari pembacak U yang kita nyatakan sebagai penjumlahan dari pembacak X dan Y yang memiliki fungsi kepekatan peluang seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan kita mengenai metode CDF dari pembacak yang dari pembacak ganda ini kebetulan yang kontinu, dan terakhir diucapkan selamat belajar.